Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, salah, salah, salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar struktur data text editor yang telah kami kerjakan beberapa minggu terakhir ini. Untuk sebelum memulai, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Muhammad Sawan Faik Rizal dengan NIM 1030523098. Baik, ada saya Rudi Firdaus dengan NIM 1030 523 00064. Saya Muhammad Fatir Alfarezi dengan NIM 1030 523 00029. Oke, kami dari DS 4701. Mungkin langsung saja untuk yang pertama di sini text editor itu apa sih? Adalah aplikasi esensial yang sering digunakan di berbagai kalangan untuk menyisipkan, menghapus, dan juga mengedit sebuah teks gitu. Meskipun dia kayak terlihat sederhana, tapi pengembangannya juga tuh memerlukan pemahaman-pemahaman yang dalam gitu tentang si text editor ini untuk memastikan dia itu efisiensi. Nah, dalam tugas besar ini, kami mengembangkan text editor sederhana ini dengan mengimplementasikan beberapa eh, materi-materi yang sudah kami pelajari di beberapa minggu terakhir perkuliahan ini. Yang kami gunakan itu ada stack, double linked list, single linked list, dan juga multi linked list. Nah, untuk struktur-struktur ini digunakan menggunakan beberapa fitur yang telah kami eh, kerjakan. Dan proyek ini juga memberikan pengalaman yang sangat praktis dalam menerapkan konsep struktur data sekaligus memperkuat teori-teori yang telah kami-kami ini pelajari selama perkuliahan. Nah, untuk tujuan dari ini adalah kita untuk memahami konsep struktur data dari single linked list, tag, dan beberapa eh, konsep yang kami gunakan. Dan kami di sini juga tujuannya untuk mengembangkan fitur-fitur dasar, dasar seperti text editor, menyisipkan teks, menghapus baris, dan juga undo atau redo. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fatir Alfarezi. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam text editor yang kami buat. Yang pertama yaitu adalah insert text, di mana ini menggunakan double linked list. Singkatnya, fitur ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menyisipkan teks pada posisi tertentu di dokumen. Nah, selanjutnya ada delete text, ini menggunakan double linked list, di mana fitur ini digunakan untuk menghapus baris tertentu yang terdapat pada dokumen. Nah, selanjutnya ada insert text after, di mana ini menggunakan double linked list. Singkatnya, ini kita sebagai pengguna bisa menyisipkan teks pada baris tertentu. Nah, selanjutnya ada display text. Ini menggunakan double linked list. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan semua teks yang terdapat dalam dokumen. Selanjutnya ada undo, di sini menggunakan stack. Ini fitur untuk membatalkan aksi terakhir seperti penyisipan ataupun penghapusan teks. Nah, selanjutnya ada redo, ini kebalikannya dari undo. uh, Menggunakan stack juga. Fitur ini untuk mengulang aksi yang sebelumnya dibatalkan oleh kita sebagai pengguna. Selanjutnya itu ada add notation, di mana ini menggunakan multi-linked list. Fitur ini berguna untuk menambahkan anotasi terkait uh, tertentu pada baris atau elemen di teks tertentu. Nah, selanjutnya ada display annotation. Ini menggunakan multi-linked list. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan semua anotasi yang sudah dibuat sebelumnya uh, di dokumen tertentu gitu. Nah, yang terakhir ada count total karakter. Ini menggunakan single linked list. Singkatnya, fitur ini berfungsi untuk menghitung total keseluruhan karakter yang terdapat pada teks. Oke, selanjutnya ada fitur export text, di mana fitur ini berfungsi untuk menyimpan teks yang sedang diedit ke file eksternal agar dapat kita gunakan nantinya. Nah, selanjutnya ada import text. Jadi, fitur ini berfungsi untuk kita memuat atau menambahkan teks tertentu dari file eksternal dalam editor gitu. Nah, yang terakhir yaitu exit. Nah, ini fitur untuk menutup program teks editornya. Selanjutnya, nah, ini adalah tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu
uh, membuat tampilan pada CMD agar setelah menggunakan fitur itu program kembali ke menu utama dengan layar yang bersih. Nah, solusinya yaitu kita mencari dan menerapkan cara membersihkan layar konsol atau clear konsol agar pengguna langsung diarahkan ke menu utama tanpa kebingungan. Nah, tantangan yang selanjutnya itu memahami bagian code seperti scene ignore, out file, dan get line in file line pada fungsi export text dan import text. Nah, solusinya yaitu untuk scene ignore itu digunakan untuk membersihkan buffer input setelah membaca karakter, sehingga input berikutnya itu dapat diproses dengan benar. Nah, ini ada out file atau in file, di mana ini adalah langkah untuk mengamankan atau menangani file yang gagal diakses dan membantu untuk memberi pesan error. Selanjutnya ada get line, di mana ini cara efisien untuk membaca data per baris dan juga cocok untuk teks berformat yang baris per baris gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan dari proyek yang kami buat, yaitu proyek text editor sederhana ini, kita berhasil mengimplementasikan beberapa fitur utama seperti penyisipan, penghapusan teks, window redo, anotasi, menggunakan beberapa struktur data seperti double linked list, single linked list, multi linked list, tag, dan setiap struktur yang dipilih ini sesuai efisiensinya untuk mendukung fungsi tertentu. Meski kita menghadapi beberapa kendala seperti integrasi struktur data dan optimasi fitur multi-linked list, namun proyek ini menunjukkan hasil yang signifikan. Semua fitur utama dapat berjalan dengan baik, dan tambahan seperti Andoredo. Nah, implementasi ini memperkuat pemahaman kami semua tentang penerapan struktur data dalam praktik di dalam dunia nyata. Sekian dari presentasi kami. Ini Baik, referensi yang baik mungkin untuk sekarang kita lanjut ke implementasi si codingannya semuanya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita tahap mendemokan hasil program dari text editor sederhana ini. Jadi yang tertampil di layar itu ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada insert text menggunakan double linked list, lalu ada delete text menggunakan double linked list, lalu ada insert text after itu menggunakan double linked list, dan display text menggunakan double linked list. Nah, untuk kedua fitur berikutnya itu menggunakan stack, yaitu ada undo dan redo. Lalu berikutnya ada dua fitur berikutnya seperti add annotation dan display annotation itu menggunakan multi linked list. Lalu untuk count total characters itu menggunakan single linked list. Lalu untuk yang pertama itu kita mencoba menginsertkan teksnya. Pertama kita misal menginsert kata halo. Lalu di sini tanya apakah ingin kembali ke menu utama atau melanjutkan untuk insert. Misalkan kita tidak. Lalu ada world. Lalu yang ketiga itu ada Ruby. Lalu kita ingin melihat nih dari hasil dari insert teks tersebut. Ada hello, world, sama Rudy. Lalu yang berikutnya kita ingin mencoba untuk delete text. Kita ingin delete kata word. Text deleted. Ketika kita display itu cuma ada halo dan Rudy. Lalu berikutnya kita ingin insert text after. Pertama kita ingin insert text setelah kata halo, yaitu Faik. Lalu ketika kita ditampilkan ada halo, Faik, dan Rudy. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita cobain fitur undonya dulu nih. Mungkin coba display dulu, Ruth. Nah, kita mau undo si Faik nih, coba. Berarti 5 ya. Undo. Nah, si faiknya itu hilang karena kalau undo itu ya kita menghilangkan si teksnya. Nah, kalau untuk fitur selanjutnya tuh si redonya sendiri, kita coba tadi kan faiknya hilang. Nah, kita mau kembaliin nih si faiknya. Coba di redo 6. Oh ya. Nah, jadi balik lagi. Mungkin selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada fitur add annotation, yang dimana kita menambahkan anotasi tertentu pada teks tertentu. Misal kita mau menambahkan anotasi pada teks, misal Rudy. Uh,
Terus kita mau masukkan anotasinya dalam bentuk apa. Misal kita dalam bentuk huruf R besar. Nah, selanjutnya kita gunakan fitur display annotation untuk menampilkan anotasi yang sudah dibuat tadi. Misal kita tampilkan teksnya dulu. Nah, dari sini hasil dari anotasinya itu muncul yaitu R yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya itu fitur count total karakter. Nah, kita menghitung jumlah karakter yang ada pada teks secara keseluruhan. Nah, ini kita hitung jumlahnya. Nah, itu jumlahnya ada 13 karakter. Mungkin eh, tadi ada spasi yang lebih, jadinya eh, sistemnya menghitung 13 karakter. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ketika kita dari teks halo, Faik, dan Rudi, kita ingin mengekspor teks berikut. Misal kita fitur nomor 10 yaitu ekspor, akan kita beri nama halo.txt. Setelah berhasil, lalu kita coba untuk diekspor terlebih dahulu. Jadi setelah kita mengekspor file tersebut, nanti akan tertampil di folder text editornya. Gitu. Misal kita tadi itu kan ada halo, Faik, dan Rudi. Jadi kita dibuka filenya itu ada halo, Faik, dan Rudi. Lalu kita mencoba untuk mengekspor. Ini kan kita membuka lagi nih programnya yang baru. Kan kita tuh tidak ada teksnya, lalu kita ingin mengimport kata tadi, file tadi yaitu halo.txt. Ketika ditampilkan ada halo, Faik, dan Rudi. Mungkin cukup sekian penjelasan demonstrasi program text editor sederhana dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator yaitu Faik. Oke, baik. Cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.